Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Manado. Saat ini kita terkumpul bersama, kita akan menyelenggarakan FGD tentang komunitas belajar. Namun di awal saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta FGD pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Manado, Bapak Rahman Manggopa, SPDMPD, Bapak Ibu Guru, peserta, narasumber, saya sebut dengan kasih Bapak Rahmat Lauto. Pada saat ini kita akan menyelenggarakan fokus group discussion atau FGD dengan tema surga atau selama kreatif belajar. Dan FGD ini akan dipandu oleh narasumber Pak Guru Rahmat. Namun saat ini saya akan perkenalan singkat tentang acara yang akan kita tempuh siang hari ini. Jadi kegiatan ini adalah program komunitas belajar sekolah atau KBS sebagai inisiatif kolaboratif untuk menciptakan ruang belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan relevan yang memenuhi kebutuhan siswa pada saat ini. Nah, hadirnya konsep Zorka ini, zona kreatif belajar, adalah sebuah konsep pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa ini lebih kreatif, inovatif, dan berdaya cipta. Tujuan FGD ini akan dipaparkan langsung oleh narasumber, dan saat ini sebelum pemaparan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita tempuh pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Alcem Sudigir, Sarjana Pendidikan. Lalu acara yang kedua yaitu sambutan. Mengawali kegiatan ini, sambutan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Manggopa, SPDMPD. Dan selanjutnya ada pemaparan materi dari narasumber. Yang acara keempat yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima, perumusan hasil diskusi, dan acara yang keenam yaitu penutup. Baik, kita tiba pada acara yang pertama yaitu doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin langsung oleh Ibu Alce Mendigir, Sarjana Pendidikan. Terima kasih untuk kesempatan. Saat ini kita akan membuka kegiatan di saat ini, dan mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang hendak kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menuntun menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Dan saat ini kami akan memulaikan kegiatan kami. Engkau kiranya mau pimpin kegiatan ini dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dan buat pemateri Bapak Rahmat Lauto, Engkau beri dia hikmat agar dia dapat menyampaikan apa yang dia ketahui kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berlangsungnya kegiatan kami di saat ini, kami tetap bertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami buka kegiatan kami di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Guru Alce sudah membuka kegiatan ini dengan doa. Selanjutnya kita beralih pada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahman Manggopa, SPDMPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera buat semua. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama kita bersyukur karena kita dari pagi hari hingga siang hari ini sudah melaksanakan tugas tanggung jawab kita terlaksana dengan baik. Dan pada saat ini ada program yang merupakan gagasan dari Bapak Rahmat Lauto sehubungan dengan program pembelajaran berbasis proyek PBL dengan komunitas belajar sekolah dari KBS atau Zona Kreatif Belajar dengan singkatan Zorka. Ini merupakan ide yang sangat bagus yang perlu kita bangun di sekolah, karena saya melihat sini bahwa ini sudah beberapa mata pelajaran
berarti di sini lintas mata pelajaran. Ya, lintas mata pelajaran. Ini komunitas belajar yang mungkin saya lihat baru ini setahun, ya. Komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi bagaimana kita harus kerjasama supaya ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya imbasnya tentunya pada orang anak-anak. Saudara sekalian, karena di sini saya melihat bahwa tujuan dari program ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, khususnya senam dan permainan tradisional. Memang sangat relevan dengan apa yang kami lakukan lewat narasumber, lewat kegiatan koordinasi dengan budaya yang baru selesai laksanakan di hotel di NDC sana sehubungan dengan budaya kebudayaan tradisional melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini lebih khusus pada permainan olahraga tradisional. Banyak yang sudah mulai terkikis, sudah mulai lupa. Mungkin nantinya karena pemateri di sini narasumbernya dapat laut secara langsung, tentunya nanti akan dijelaskan bagaimana olahraga tradisional atau budaya tradisional yang sudah mulai terkikis, yang sudah terlupakan, itu akan kembali dikembangkan. Banyak kegiatan-kegiatan nanti akan disampaikan oleh narasumber dan perlu tentunya topangan dari teman-teman kerjasama yang baik. Artinya sebentar akan buka forum diskusi, pada kesimpulannya ya, itu nantinya kita akan lakukan untuk anak-anak. Dan terima kasih Pak Rohmat, dan sekiranya ini dapat terlaksana dan dapat dinyatakan dan diaplikasikan di dalam proses pembelajaran nanti. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan pengantar singkat tentang awal dari komunitas belajar ini, dan saat ini kita akan langsung pada inti kegiatan, yaitu pemaparan tentang program ini. Jadi program ini adalah inisiasi dari Bapak Rohmat untuk membangun komunitas belajar sekolah yang memang secara resmi ini yang pertama diinisiasi, dan memang sudah dipilih guru-guru yang akan bergabung dalam komunitas belajar ini. Dan untuk FGD pada siang hari ini, mari kita perdalam lagi tentang kreatif belajar ini dan mencari langkah-langkah strategis untuk implementasinya di sekolah kita saat ini. Dan untuk waktu dan kesempatan dipersilakan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program ini. Silakan Pak Guru Rohmat Lauto untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Maaf saya sendiri. Ya, pada siang hari ini saya akan memaparkan presentasi saya tentang program pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas belajar di sekolah dalam yang disingkat seperti KBS. Dan nama komunitas belajar yang saya buat di sekolah yaitu Zona Kreatif Belajar. Jadi zona kreatif belajar ini yang saya singkat menjadi ZORBA. Ya, dalam program ini saya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, khususnya senam dan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini yang menyenangkan dan interaktif. Ya. Dalam sebelum kita mulai dan latar belakang program ini yaitu terbagi menjadi dua, perubahan kebiasaan dan manfaat permainan tradisional. Yang kita ketahui dalam era sekarang, di zaman sekarang, permainan tradisional itu sudah terkikis atau sudah ketinggalan karena dikikis dengan era digital, yang dimana anak-anak sekarang
sudah banyak memainkan permainan-permainan digital dibandingkan dengan permainan tradisional. Itu yang saya lihat di lingkungan sekolah sekarang yang terjadi seperti itu. Dan manfaat permainan tradisional yaitu permainan tradisional melatih motorik, kreativitas, dan karakter anak. Banyak anak-anak juga yang sekarang terjadi ketika mereka bermain permainan digital, mereka sudah melupakan apa yang namanya karakter. Karakter anak-anak sekarang sudah memang terkikis juga karena adanya permainan era digital, tapi tidak semua permainan era digital yang bisa mengikis karakter anak. Hanya beberapa. Ya, kita lanjut. Ya, tujuan program ini yaitu ada 4. Melestarikan budaya, meningkatkan kesehatan, membangun semangat kebersamaan, dan meningkatkan produktivitas. Melestarikan budaya yaitu kita angkat permainan tradisional yang seperti permainan tanah, tali tanah. Di situ kita melatih anak-anak didik kita untuk bisa beraktivitas dan melatih motorik agar lebih bagus dan lebih kreatif. Ya. Dan meningkatkan kesehatan. Anak-anak didik kita juga dengan permainan tradisional, mereka bisa melatih kondisi fisik mereka, melatih tubuh karena melakukan aktivitas lebih dari biasanya dalam dari gerakan, lari, kejar-kejaran. Mereka sudah bisa melakukan aktivitas meningkatkan kesehatan, ya, dan membangun semangat kebersamaan. Dalam permainan tradisional, siswa-siswi kita akan bermain secara kelompok. Mereka akan belajar untuk bekerja sama dan membangun semangat bagaimana kita bisa supaya lebih bekerja sama dan semangat. Tentunya ada di dalam permainan tradisional. Dan keempat, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas membuktikan bahwa aktivitas fisik seperti senam tradisional dapat meningkatkan fokus belajar. Tentunya kenapa? Karena sebelum kita masuk kelas atau melakukan kegiatan tanpa berolahraga, itu tanpa rasanya tidak full. Maksudnya seperti itu. Jika kalau anak-anak beraktivitas sebelum masuk dalam kelas, mereka beraktivitas seperti contohnya senam, walaupun hanya senam, mereka bisa melatih fokus mereka agar ketika masuk di dalam kelas, anak-anak sudah bisa fokus dengan pelajaran apa yang dijadwalkan sekarang. Begitu. Ya, kita lanjut. Capaian peserta. Ya, capaian peserta, kita akan mengetahui bagaimana capaian peserta itu ketika mengikuti kegiatan kegiatan ini. Contohnya, pengetahuan kan di sini bagaimana cara untuk mengetahui atau mengukur cara pengetahuan mereka itu dapat apa yang mereka dapat. Ya, pengetahuan memahami manfaat senam dan permainan tradisional. Kedua, mengenal sejarah singkat senam dan permainan tradisional. Dan ketiga, memahami aturan bermain permainan tradisional. Berikut keterampilan. Siswa dapat melakukan gerak dasar minimal 2 jenis senam tradisional ataupun permainan tradisional. Kedua, mengikuti aturan permainan tradisional.
Ketiga, membuat variasi gerakan atau aturan dalam senam dan permainan tradisional. Ya, kita lanjut. Ya. Langkah-langkah program yaitu formasi tujuan, identifikasi target peserta, pemilihan jenis senam dan permainan, 4. Penyusunan jadwal, dan 5. Penyediaan perlengkapan. Ya, kita mulai dari formula 1. Tujuan spesifik program baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, yang saya lakukan ini adalah program jangka pendek. Tinggal melihat dari kegiatan saat berjalan, apakah itu bisa kita lanjutkan ataupun kita bisa hanya jangka pendek begitu. Ya, identifikasikan target peserta. Tujuan target kita yaitu adalah siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 yang rentan usia berkisar sekitar 12 sampai 15 tahun. Ya, pemilihan jenis senam dan permainan. Pilih jenis senam dan permainan tradisional yang sesuai dengan minat peserta dan kondisi fisik mereka. Ya, kalau yang saya maksud dengan pemilihan jenis senam dan permainan itu akan kita bahas lagi tentang bagaimana dengan komunitas belajar kita, yaitu ada beberapa tim yang sudah saya pilih orang-orangnya, dan bisa juga meminta masukan dari ibu guru dan bapak guru sekalian, apakah bisa ditambahkan atau bisa diganti ataupun bisa dengan keputusan bersama bagaimana agar supaya anak peserta didik kita juga tepat sasaran apa yang mereka mau dan apapun apa yang mereka inginkan. Ya, langkah ketiga, langkah keempat, ya, penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal tentunya kita akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wali Kurikulum. Bagaimana agar mendapat titik terang dalam jadwal, semua tinggal dari Bapak Guru yang akan menentukan jadwalnya. Tapi yang saya targetkan di sini ialah di kegiatan di hari Jumat. Hanya di hari Jumat di awal semester genap awal. Dan langkah kelima yaitu penyediaan perlengkapan. Untuk penyediaan perlengkapan itu akan diminta untuk dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu bagian perlengkapan di sekolah untuk menyediakan, dan juga bisa juga nanti kita guru-guru juga yang akan mengumpulkan atau membantu dalam sarana prasarana. Ya, kita lanjut. Contoh kegiatan program. Ya, 1. Tentunya kita setiap akan melakukan kegiatan, kita pasti akan melakukan pemanasan. Di situ kita akan melakukan pemanasan dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Dan di situ kedua, praktik senam, melakukan gerakan senam secara bersama-sama. Tentunya kita biasanya melakukan kegiatan senam bersama di hari Jumat, walaupun itu 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Tapi dalam rangka ini saya ingin membuat kegiatan setiap hari Jumat, yaitu melakukan senam bersama dengan siswa dan guru-guru. Dan ketiga, perlombaan permainan tradisional, mengadakan lomba untuk meningkatkan semangat kompetisi. Setelah dari kegiatan senam, kita akan melakukan kegiatan yaitu lomba permainan tradisional. Kita angkat permainan
permainan tradisional semua. Bisa juga dari tergantung bagaimana ibu bapak guru akan masukkan permainan apa yang bisa kita buat dengan kolaborasi senam. Oke, lanjut. Hasil yang diharapkan. Pelestarian budaya. 2. Meningkatkan kesehatan. 3. Penguatan nilai-nilai sosial. 4. Peningkatan produktivitas. Oke, kita lanjut. Struktur program dan mitra. Target peserta yang seperti saya bilang tadi, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 dengan jumlah yang saya ketahui yaitu 750 orang dan rentang usia peserta 13 sampai 15 tahun. Mitra sekolah yaitu bapak kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, dan orang tua peserta didik dan komunitas belajar yaitu ibu bapak guru sekalian. Ya, kita lanjut. Dan evaluasi program yaitu evaluasi tujuan, umpan balik peserta, dan refleksi guru. Di situ kita pertama akan mengevaluasi tujuan. Apa tujuan kita dari membuat kegiatan ini? Kedua, kita akan meminta umpan balik peserta apa yang peserta didik dapat atau mereka rasakan dalam kegiatan setelah mereka mengikuti kegiatan ini. Dan ketiga, kembali lagi kepada refleksi guru. Bagaimana kita sebagai guru melihat anak didik kita, apakah ada perubahan atau tidak? Kembali juga seperti itu. Evaluasi program yang dilakukan melalui wawancara dengan guru dan peserta didik, pengumpulan umpan balik, dan refleksi guru tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program. Ya, kita lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita siang hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparan yang sangat inspiratif untuk kita Bapak Ibu guru pengajar di SMP Negeri 4 ini. Jadi kita sudah mendengar ya tadi bagaimana komunitas belajar sekolah dapat menjadi ruang kolaborasi kita nih. Jadi komunitas belajar ini namanya diberi nama Zona Kreatif Belajar atau SORKA. Dan saat ini topik yang akan kita angkat atas perkarsan Pak Muhammad yaitu mengenai nilai permainan tradisional dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang diangkat proyek kita nih adalah permainan tradisional dalam PJBL. Nah, saat ini harapannya ya konsep ini kita untuk para guru SMP Negeri 4 ini kita akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna untuk siswa-siswi ini. Dengan hadirnya komunitas belajar ini kita harapannya bisa menciptakan itu pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan lebih bermakna lagi untuk siswa. Jadi sudah terbentuk nih komunitas belajar ini dan saat ini setelah pemaparan dari narasumber yang luar biasa tadi sudah sangat inspiratif untuk kita saksikan. Tadi kita akan masuk di sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi kami mengundang Bapak Ibu beserta untuk bertanya atau boleh berbagi pandangannya atau menyampaikan ide-ide terkait dengan pengembangan proyek apalagi berbasis permainan tradisional ini di sekolah kita. Kami harapkan di dalam diskusi ini kita bisa memperkaya konsep proyek dan memperkaya langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan dalam penerapan proyek ini. Dari bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, dipersilakan mengangkat tangan
katanya nanti akan diberikan kesempatan untuk tertibnya nanti 3 penanya, 3 ya Pak? 3. Oke, silahkan untuk kesempatan ini adakah? Oke, satu dari Ibu Dewi, guru bimbingan konseling. Ada lagi biar nanti dicatat dulu, atau Ibu Dewi dulu ya. Oke, mari Ibu disilahkan. Nanti notulen mencatat, notulen Ibu Prilly nanti mencatat ya untuk pertanyaan. Boleh. Izin bertanya Bapak narasumber, Bapak Rahmat. Tadi kan Bapak katakan dengan program pembelajaran berbasis proyek itu kan ada permainan tradisional dan permainan era digital. Kira-kira di SMP Manado ini Bapak sudah bisa menerapkan kira-kira kan tadi kan di hari Jumat akan melakukan senam. Tadi Bapak katakan, saya dengar tadi Bapak menyatakan akan ada senam. Terus ada senam itu Bapak akan melakukan permainan era tradisional. Apakah Bapak sudah merencanakan kira-kira permainan tradisional apa yang Bapak bisa terapkan di SMP 4 nantinya untuk program berikut? Boleh Bapak ungkapkan kira-kira ke depan permainan tradisional apa yang Bapak akan terapkan di SMP 4? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Pak narasumber apakah ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu. Oke, ditampung. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk penanya selanjutnya. Seperti biasa yang saya buka di sesi ini adalah 3 penanya. Penanya pertama sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya bisa unjuk jari. Oke, untuk sesi 1 diskusi masih ada yang ingin bertanya atau nanti dijawab dulu? Kalau belum ada, mungkin pertanyaan yang pertama Pak boleh dijawab atau ditanyakan. Silahkan. Ya, terima kasih. Dari Ibu Dewi yang dipertanyakan yaitu permainan apa, tradisional apa yang akan saya bawa dalam kegiatan di hari Jumat itu. Ya, yang saya bawa itu yaitu permainan tali tangan, yaitu di mana anak-anak akan bermain kejar-kejaran sambil melewati untuk mencapai tujuan. Iya, begitu Bu. Yang saya akan bawa itu seperti itu. Tapi di sesi sebelum itu kita akan melakukan kegiatan senam bersama. Iya, seperti itu. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Oh. Ya, sudah ditanggapi tadi Ibu Dewi untuk jawaban apakah akan ditanggapi atau sudah tes. Oke, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Guru sudah menanggapi. Selanjutnya, ya ada Pak Faisal angkat tangan. Silakan Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bapak narasumber. Saya ingin bertanya terkait dengan jawaban Bapak tadi sehubungan dengan permainan tradisional ya dan Bapak paparkan di SMP. Ketahui bahwa di sekolah SMP 4 tidak semua anak-anak bisa olahraga fisik. Itu bagaimana Pak untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Iya, tunggu Bapak Faisal, tunggu. Yang saya tanya ini dalam seperti apa yang tidak bisa melakukan kegiatan fisik itu seperti apa Pak? Iya, jadi kan ada beberapa anak yang kekurangan, istilahnya apa ya? Berkekurangan seperti ya secara fisik yang tidak bisa lari atau tidak bisa baik lari dan yang sebagainya. Oh iya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Iya. Ada penyakit. Iya. Oh, ya, siap. Oke. Bisa Pak? Paham, siap. Terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal untuk pertanyaannya.
lanjut Ibu Hasum atau mau dijawab dulu Pak? Ditampung dulu ya Pak? Ditampung. Oke, selanjutnya diberi kesempatan kepada Ibu Hasum sesama guru PJOK. Oke, terima kasih. Karena ini ada kolaborasi senam dengan olahraga tradisional. Ini saran. Alangkah baiknya senam itu dijadikan sebagai pemanasan. Kemudian kita masuk di olahraga tradisional. Nah, di sini olahraga tradisional ini bagaimana cara pelaksanaannya? Apakah itu per kelas atau kelompok-kelompok supaya semua anak-anak itu merasakan olahraga ini, permainan ini. Jadi apakah ini dilaksanakan per kelas atau per kelompok atau pilihan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Hasum untuk pertanyaan yang diajukan dan juga saran. Jadi ada dua pertanyaan nih Pak narasumber. Yang pertama dari Pak Guru Faisal sebagai guru matematika mau bertanya tentang bagaimana siswa yang memiliki kondisi fisik tertentu yang memiliki kondisi fisik yang terbatas untuk menyelenggarakan mengikuti program ini, bagaimana strateginya yang disiapkan. Yang kedua yaitu Ibu Hasum bertanya tentang bagaimana pelaksanaannya, lebih ke pelaksanaannya apakah dilaksanakan berkelompok atau per kelas atau bagaimana mau diperjelas, dan ada saran ya Pak. Jadi senam itu digunakan untuk pemanasan saja, jangan diinti. Demikian, mohon ditanggapi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, saya menjawab dulu dari Bapak Faisal. Bagaimana jika anak berkebutuhan khusus untuk melakukan permainan tradisional? Ya, yang kita ketahui jika ada anak yang dalam kategori seperti itu, kita tidak boleh memaksa. Kita arahkan dia untuk melakukan. Tapi jika dia merasa tidak mampu, jangan dipaksakan. Setidaknya mereka sudah mencoba dan mereka tidak memaksa. Bagaimana batas kemampuan mereka? Kita tidak tahu bagaimana kondisi fisik mereka. Apakah mereka lemah jantung? Ada beberapa anak yang kategori lemah jantung. Saya tidak memaksakan. Saya persilakan, silakan lakukan. Tapi jangan dipaksakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, begitu Pak Faisal. Dan sekarang saya menjawab untuk dari Ibu Hasum. Untuk sarannya saya terima dengan senang hati, dengan gembira saya terima untuk sarannya, yaitu senam dijadikan sebagai pemanasan. Dan pertanyaan dari Ibu Hasum juga, bagaimana cara saya membuat kegiatan dalam agar berjalan sesuai dengan yang sepertinya, yaitu dengan membuat per kelas, kelompok per kelas, agar mereka bisa membuat mereka kerjasama mereka bisa terjalin situ, terbangun. Mereka juga akan belajar kerjasama, bagaimana bekerja sama. Ini dengan tujuan supaya mereka juga bisa bekerja sama di dalam kelas maupun di luar kelas, begitu Ibu. Sekian. Oke, baik, sudah ditanggapi oleh Pak narasumber ya, Pak Faisal juga Ibu Hasum. Saran ya Pak, untuk dari saya sih saya mendengar tentang untuk siswa yang memiliki keterbatasan fisik. Kalau boleh dalam diskusi ini saya mengajukan saran kalau kita sesuaikan saja aktivitas untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik tersebut. Jadi sesuaikan, tetap mereka mengikuti olahraga permainan yang tradisional itu
gitu, tapi kita sesuaikan aktivitasnya sesuai dengan kondisi fisik mereka. Dan agar keterlibatannya itu memang seluruhnya. Untuk dapat apa kita pemetaan aja dulu. Jadi kita sarankan dalam komunitas ini kita buat pemetaan aja dulu, yang mana sesuai yang memiliki ada keterbatasan fisik tersebut, dan kita buat program khusus untuk mereka, mungkin demikian. Oke, terima kasih banyak sarannya Ibu. Terima kasih. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Baik, ada satu Pak, Ibu Sani, guru matematika. Silakan Ibu, mau dari situ atau oke, baik. Mau berjalan di sini? Oke. Jadi saya Oke, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Pak Rohmat bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, saya ingin bertanya apakah program ini itu termasuk dalam intrakurikuler atau apa? Soalnya kan hari Jumat ada kegiatan P5. Jadi bagaimana kegiatan P5 itu nanti? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah biasanya kan kalau PBL itu harus ada hasil karya. Jadi setidaknya ada presentasi di akhir. Mungkin saya tidak mendengar tadi. Jadi apakah kalau memang ada presentasi, apakah kegiatan misalnya kan kegiatan yang diprogramkan oleh Pak Rohmat adalah apa tadi? Tali tanam. Bentuk presentasinya seperti apa kira-kira? Kalau ada presentasi atau sejenisnya, yang saya tahu sih seperti itu kalau PBL. Terima kasih. baik, sangat lebih mengarah lagi ya Pak Rohmat untuk diskusi ini. Memang ini yang kami harapkan dalam FGD ini. Jadi muncul pendapat atau tanggapan-tanggapan guna kita merumuskan kegiatan yang tepat. Nah, bisa ditanggapi Pak narasumber? Oke. Dalam Ibu Sani datanya untuk termasuk dalam intrakurikuler. Iya, untuk intrakurikuler itu belum masuk karena ini masih dalam program baru. Jadi semoga saja bisa menjadi intrakurikuler dalam sekolah. Iya, begitu. Dan pertanyaan juga dari Ibu, yaitu itu P5. Iya, itu masuk dalam P5, begitu Bu. Kalau misalnya untuk pemaparan hasil itu kita masih akan dirapatkan lagi jika akan guru-guru dan tim saya akan membuat diskusi bagaimana hasil kerja akhir, karena ini masih dalam program baru. Jadi saya masih mentargetkan dulu terbentuknya. Nanti di ajaran baru
baru akan dijalankan dan sambil dirapatkan kembali hasil apa yang akan kita paparkan begitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Boleh Bu. Kan nanti di pelajaran baru program ini, apa tidak sebaiknya disampaikan juga kepada orang tua? Nanti diadakan rapat lagi Bu kalau untuk itu. Iya. Iya, terima kasih banyak untuk sarannya, masukannya. Nanti akan dilanjutkan lagi. Iya, begitu. Iya. Ada lagi yang tambahan? Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan? Adakah Bapak Ibu yang mau menambahkan penjelasan? Karena ini kita kan dalam satu forum diskusi, kita sudah dalam suatu komunitas. Mungkin ada teman-teman yang mau ada tambahan atau tambahan penjelasan atau ide didiskusikan. Oke, silakan Ibu. Masuk. Dari situ aja atau? Kalau saya lihat ini olahraga tradisional tali tanah ini mungkin tidak terlalu cocok kalau diterapkan di lingkungan sekolah. Mari kita mencari satu olahraga tradisional yang memang betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak. Misalnya berkelompok, karena dalam misalnya hari Jumat itu hanya misalnya 1 jam. Nah, 1 jam itu kita pergunakan untuk seluruh kelas. Nah, kira-kira olahraga apa yang bisa dilaksanakan seluruh kelas itu bisa melaksanakannya? Atau seperti tadi diberikan jadwal Jumat pertama berapa kelas, Jumat kedua berapa kelas, sehingga semua kelas atau semua kelompok bisa melaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk masukannya. Oke, baik, sangat baik sekali sudah ditanggapi juga oleh Ibu Guru Harsum, dan izin Pak saya menambahkan sebagai koordinator fasilitator P5 di sekolah. Baiknya dalam program ini, program Kopel ya, itu masuk di ekstrakurikuler dengan bakat siswa. Dan di ekstrakurikuler ini beda dengan P5. Dan di P5 ini nanti kami koordinasi ya Pak, kita koordinasi sama-sama bersama ketua-ketua tim untuk kita bagi jadwalnya supaya boleh mengambil jam P5, jam P5-nya kita sesuaikan aja, menyesuaikan dengan program Kopel. Jadi apakah kita mengambil, apakah strateginya kita terapkan serentak dalam setiap hari Jumat itu kelas 7, 8, 9 dan serentak dilaksanakan itu program ini, otomatis mengurangi jam P5 yang ada di sekolah. Tetapi kalau ekstrakurikuler kan tidak mengacu pada jam KBM ya. Jadi ekstrakurikuler boleh dilaksanakan di luar jam KBM, artinya ada ekstra atau spare time waktu tersendiri yang kita khususkan untuk melaksanakan ini. Kurang bagaimana mungkin bisa dibentuk kelompok untuk kita menyusun jadwal sama-sama untuk kita menyesuaikan sama P5. Mungkin itu ya. Nah, yang bisa ada saran mumpung sudah dibuka oleh Ibu Harsum untuk olahraga permainan yang bisa jadi saran untuk diterapkan, boleh ada saran lain nanti dicatat dulu biar jadi bahan. Ya, adakah saran permainan tradisional lain yang kita bisa terapkan mumpung kita sudah dalam forum ini, Pak Faisal? Baik, segera tambah saja untuk permainan tradisional. Tapi saya pun ingin bertanya ke forum, apakah ini termasuk permainan tradisional atau bukan? Lari batu, lari batu. Itu juga termasuk dalam matematika karena misalnya ambil 5 batu, ya kan?
berkolaborasi dengan beberapa siswa, misalnya 5 orang, berkompetisi dengan juga berbagai kelas, misalnya kelas 7 dengan kelas 7, kelas 71 dengan kelas 72 misalnya seperti itu. Diambil beberapa orang untuk beberapa batu, ya kan, termasuk juga permainan tradisional. Mungkin itu masukan saya tentang permainan tradisional seperti itu. Saran dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sangat bagus sekali ya. Udah ada beberapa saran nih. Kalau untuk guru lain, adakah yang mau berbagi pendapat, opini, atau kritik juga bisa. Kritik yang membangun untuk kita bisa mengembangkan komunitas belajar ini. Ayo Ibu Dewi, silakan. Boleh. Tapi kalau 3 kali batanya dapat payung. Tradisional, tali tanah. Oke, kalau pendapat saya, ini kan baru program, baru perencanaan. Bapak sudah menyusun program untuk permainan tradisional tali tanah. Kalau menurut saya, kita jalani dulu ini karena Bapak sudah memprogramkan. Nanti kalau misalnya ke depan tidak efektif, baru kita ganti dengan permainan tradisional yang lain. Karena Bapak sudah merencanakan program ini, alangkah baiknya kita jalani dulu. Dan untuk kelas 7, 8, 9, ini kan diadakan hari Jumat. Alangkah baiknya kita kelompokkan. Ini misalnya kelas ini, supaya dan berjalan berbaik. Juga untuk kelas, untuk kita beritahukan ke orang tua untuk program ini permainan tradisional. Alangkah baiknya kalau bisa rapat, kita adakan rapat dengan orang tua, atau kalau memang kita tidak bisa rapat karena waktunya mepet, bisa disampaikan dengan grup-grup kelas bahwa anak-anak ini akan mengadakan permainan tradisional. Apakah anak bapak ibu yang bersedia dan tidak bersedia? Mungkin di situ kita bisa memetakan anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa olahraga tali tanah tersebut. Mungkin itu lebih efisien juga. Menurut saya ya Pak, itu sekedar tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak untuk saran tambahan. Iya. Oke, luar biasa untuk diskusi hari ini. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau memberikan saran untuk nanti selesai FGD ini, harapannya akan tercipta produk dari yang akan produk, yaitu rencana kegiatan yang sudah disusun dan disepakati oleh komunitas belajar ini, ya begitu ya Pak. Oke. Apakah saat ini kita masih menanti pertanyaan atau kita sudah akan beralih ke acara selanjutnya? Kita lihat apakah masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Mumpung masih sesinya, disilahkan. Kalau sudah pas, kita akan beralih kepada acara yang selanjutnya. Iya, silakan. Oke. Atau mau ditanggapi, ada closing sih Pak sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini. Silakan. Oke, dengan menutup sesi dari tanya jawab dan saling memberi masukan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas masukan dan saran. Semoga ke depan saya akan tinjau kembali dan lakukan dari masukan dan saran Ibu Bapak Guru. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, dengan closing tadi berarti kita akan masuk pada acara selanjutnya. Sebelumnya kita berikan aplaus untuk narasumber kita dan masing-masing kita yang sudah terlibat dalam diskusi pada siang hari ini. Saat ini kita masuk pada perumusan diskusi. Sebelum penutup, saya akan rangkum sekilas tentang diskusi ini. Mengawali tersebut itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi yang tadi. Kita sudah mendengar beragam pandangan, gagasan, serta masukan yang sangat bermanfaat nih Pak. Kita saatnya ini masukan tersebut akan membantu komunitas untuk merumuskan poin-poin penting dalam diskusi ini yang akan menjadi panduan untuk
kami menyusun modul atau rencana kegiatan dari komunitas belajar Sorka ini terkait dengan permainan tradisional. Dari diskusi tadi ada beberapa poin yang saya catat bersama dalam pengembangan zona kreatif belajar Sorka berbasis permainan tradisional yang tadi. Yang pertama itu jenis permainan tradisional yang diusulkan oleh narasumber yaitu tari tanah, dan namun ada beberapa usulan, ada satu usulan permainan tradisional yang perlu dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan ini. Juga ada usulan terkait jenis permainannya tetap dijalankan sesuai dengan program yang ada. Yang kedua, poin yang kedua yaitu strategi integrasi permainan tradisional ini akan dilaksanakan pada hari Jumat dan berkolaborasi dengan tim P5 untuk jam pelaksanaannya. Nanti akan ada jadwal yang nantinya akan ada setelah diskusi dengan rekan-rekan dari P5. Poin yang ketiga, dukungan fasilitas nanti akan disediakan sekolah, peran guru itu berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru lain. Kita sebagai komunitas belajar berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain, pimpinan terutama wakil kepala sekolah urusan kurikulum, juga siswa dan orang tua siswa. Dan hasil rumusan ini nantinya akan jadi acuan untuk kita mengimplementasikan proyek berbasis permainan tradisional ini di sekolah. Jadi berikut yang sudah saya bacakan yaitu hasil yang saya rangkum. Semoga rangka ini dapat jadi langkah awal kita sebagai komunitas belajar sekolah, guru-guru di sekolah yang bisa memberikan dorongan untuk siswa sebagai manfaat nyata agar lebih tercipta pembelajaran yang lebih kreatif, efektif, dan inovatif untuk siswa. Baik, demikian untuk sesi rangkuman atau rumusan hasil diskusi, dan selanjutnya akan diagendakan pertemuan lanjutan ya Pak untuk pembahasan diskusi program yang kita rencanakan bersama kali ini. Namun saatnya kita akan sudahi dulu untuk pertemuan kali ini, pertemuan perdana. Agenda yang kita buat yaitu sosialisasi program dari Pak Guru narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk program inovatif yang muncul. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua warga sekolah, yaitu guru-guru, untuk mengembangkan pembelajaran SMP Negeri 4 menjadi lebih baik. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua dalam kita akhiri kegiatan diskusi ini, dan saatnya kita akan tutup kegiatan ini dengan kita memanjatkan doa, dan doa saya minta dibawakan oleh Pak Guru Faisal. Silakan Pak. Baik, sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa, dan izinkan saya berdoa dengan agama saya berdoa. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk doa tutup yang sudah dibawakan oleh Pak Guru Faisal. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu dalam forum diskusi kali ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber, dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.